Udah bisa connect semua? Oke. Oh iya, kalau boleh, eh, karena S2 ya, bisa on cam nggak? Supaya saya nggak merasa sendiri. Saya tak on cam juga. Bisa, Pak, bisa. Kita kalau bisa diskusi ya. Diskusi, kemudian apa namanya? Mas Ivan, tolong on cam Mas. Bukan pakai profile picture. Oke, Mas Amar juga. Oke. Oke. Mbak Jasinda udah. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah absen semua? Sebentar, Pak. Pak. Sampun, Pak. Jasinda udah belum? Punya saya, Oh, tinggal Pak Jasinda belum. sebentar, Pak. Internet HP saya belum connect. Oke. Sudah, Pak. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Kita kemarin sampai mana nih kalau anu ini catatan, oh ini anu ya, apa namanya? Akun yang satunya. Kemarin sampai mana ya kira-kira catatan kalian? Soal subduksi saya. Oh iya, betul, betul. Oke, sekarang kita membahas mengenai proses ya. Kemarin kan kita sudah sampai apa namanya? Subduksi kan ya. Kita sudah sampai ke subduction zone di situ ya, di mana eh, saya sketch lagi ya. Sedangkan di sini ada fractal ya kan. Dan di sini udah mulai melt, sudah mulai melting, dan di sini mantle ya kan. Mantle, di mana di sini ada banyak thermal expansion ya kan. Ada banyak thermal expansion dan sudah mulai melting ya kan. Rock di sini sudah melt karena pressure dan tekanan dan tinggi di sini. Nah, saya di sini mau di sini ada wedge ya, ada semi accretionary wedge dari sedimen. Di sini kemudian ada subduction juga di sini ya kan. Udah ada gunung. Nah, di sini kemarin sudah kalian sketch ya, sudah kalian sketch di mana di sini of course magma mencoba untuk menuju ke permukaan ya kan, menuju ke permukaan. Nah, saya ingin tanya ke kalian nih, kira-kira apa yang terjadi di part ini ya, what happened?
what happens, karena siklus ya. Kira-kira apa? Boleh browsing kan, kalian menghadap laptop, boleh googling, boleh ini, what happened with magmatics, with magma during migration ya, during magma migration, and from slab ya kan, from slab zone here we have slab here, and what happened to them with the magma, supaya lebih interaktif aja kelasnya. Mungkin nanti saya tanya satu-satu, jawaban sama nggak apa-apa. Mas Ivan udah ketemu? Apa? Oke, cuman kurang sekarang. Tapi oke. Saya mau menambahkan, Pak. Mbak Jasinda gimana? Jadi di slab itu nanti ada partial melting Partial dari magma yang molten. Jadi magmanya itu meleleh. Terus habis itu dia kayak yang dibilang Mas Ivan tadi, dia menjalar gitu Pak, merekah, menjalar dari rekan-rekan batuan gitu. Terus magmanya karena dia di jalur subduksi, dia akan terkontaminasi dengan batuan gitu kan. Terus habis itu menjalar, habis itu dia membentuk gunung api gitu Pak. Oke. Itu dari lecture kemarin ya. Iya. Oke. Mas Amar mau berliterasi lagi atau apa pendapatnya apa? Eh, ini boleh ditinjau dari batuannya nggak sih, Pak? Boleh. Oh ya, ya Boleh. jadi kalau di proses magma itu ya nantinya eh, saat magma itu berhasil mencapai ke permukaan ya akan membentuk gunung api. Kalau tidak dia akan membentuk sebuah batuan intrusi mungkin gitu Pak. Tambahan saja Pak, untuk Intrusi. tadi ya intrusif. Ada pembentukan batuan intrusif di situ mungkin kalau magma tidak berhasil naik. Oke. Masih belum. Terakhir Mbak Sinta ada ini nggak? Masih di mute Mbak Sinta. Belum ada Pak. Masih sama seperti catatan yang lain. Contohnya sama kayak kemarin. Oke. Ya itu benar ya, maksudnya yang kalian mention, yang kalian sebut itu nggak salah. Cuman ada beberapa poin yang sebenarnya terjadi di magma ya. What happens with magma itu? Boleh. Reactionary wedge.
Ya, tadi sudah dimention ya. Jadi memang ketika naik di sini tadi sudah disebut ada partial melting, benar ya, partial melt. Jadi di sini walaupun di sini sudah start ya, startnya dari sini mungkin start ya, partial melting itu bisa terjadi ya, partial melt. Karena magma itu suatu eh, ya natural apa ya, fenomena alam atau mungkin fluids ya, natural fluids yang unik ya. Magma is very unique, dia tidak seperti water atau mungkin fluida-fluida lain ya, honey atau kam atau apapun itu, tapi ini sangat sangat unik, fluids, very unique fluid, dimana ketika ada change in pressure and temperature ya, berapa derajat aja ya, mungkin berapa derajat Celcius, ini akan terbentuk suatu mineral ya, mineral formation ya. Walaupun ya mungkin di sini ada perubahan 1 kilo ya, naik dari sini 1 kilo misalkan. Ada satu mineral terbentuk, entah itu piroksen atau mungkin something ya, ada satu mineral terbentuk di situ. Jadi ya setiap each mineral ya, jadi magma itu konten minerals, magma ini konten minerals, banyak ya, dan each minerals ini dia punya has unique melting ya, has a unique melting ya. Nah ini disebut di dalam reaksi Bowen ya. Mungkin bisa kalian reaksi Bowen, pernah dengar ini? Pernah, Pak. Nah, mungkin siapa tadi? Mas Amar dari geologi atau dari mana? Iya, di mata kuliah geologi fisis itu buat analisis batuan bisa, kandungan mineral di batuan bisa pakai itu, Pak. Ya, Bowen reaction series itu. mungkin bisa ini di-recall lagi memorinya ke teman-teman. Mbak Jasinda pernah dapat terkait ini? Iya Pak, sama di itu juga di geologi fisis juga dijelasin. Iya Pak, sama di geologi fisis. Oh ini ilmu bumi semua ya, Mas Ivan? Oh ini S1-nya dari geofisik semua berarti? Atau Saya enggak, Pak. dari mana Mas? Saya dulunya tuh pendidikan, Pak, saya, Pak. Oh geologi fisis S2 ya? Iya. Oh di S2 sini. Oke. Berarti sudah dapat di sini. Kemudian ya ini ya, karena dia punya unique melting, sehingga di sini ketika dia mengalami apa ya namanya, perubahan tadi ya, start to melt, jadi dia mulai mengkristal ya. Jadi di sini terjadi magmatic crystallization ya.
Ya, jadi ketika dia jalan ini juga terjadi di sini, ya. Juga terjadi di setting-setting yang lain ya, nggak hanya subduction. Ini juga misalkan ini mental, sudah mental, kemudian dia masuk ke sini, ya, intrusion, dia mau erupsi. Nah, ketika di part sini ya, di lithosphere sini, di part sini dia mengalami kristalisasi. Cuman di sini lebih homogen. Nah, di sini lebih much more heterogen. Ya, jadi mineral yang terbentuk itu quite a lot, cukup banyak di situ. Ya, nah ini yang disebut partial melting tadi. Ya, kenapa parsial ya? Ya ini karena setiap mineral punya physical properties yang beda-beda. Jadi punya physical properties yang beda-beda. Nah ini yang membuat magma, ya ini yang membuat efeknya ya. This is effect. Ini yang membuat mama punya komposisi yang berbeda. Ya. Komposisi magma jadi menjadi berbeda. Dari origin magma ya, dari origin magma. Jadi ini yang membuat beda dari di sininya. Nah di sini mostly ya yang di mantle ini mostly sifatnya ultramafic, ya kan. Yang ini tadi yang di mantle mungkin di sini ya, di dekat-dekat dasar sini ya, mungkin di sini TTA atau mungkin di sini ya kan, yang dekat-dekat slab sini TTA ini. Dan ini sifatnya silikanya masih sangat-sangat rendah. Oke. Ini juga. Nah, di sini karena tipis dan hampir homogen, maka yang sudah saya sampaikan sebelumnya silikanya rendah. Tapi di sini kan kontinental itu tebal ya kan, kontinental itu tebal. Yang dimana di sini bisa menyebabkan tadi ya, apa namanya, silikanya jadi naik ya, karena penjalanan di sini. Ya it can be ya itu. Dan di sini biasanya rocks-nya tersusun ya, yang di A ini dekat-dekat mantle, yang di titik A rocks-nya peridotit namanya. Ya, peridotit. Low silica, Si rendah, kemudian high iron, ya, Fe-nya tinggi, iron-nya tinggi, kemudian magnesiumnya juga tinggi. Magnesiumnya tinggi, ya, yang di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, magma naik karena lebih buoyant ya, lebih ringan masanya daripada yang ini solid semua, jadi bisa naik. Ya, dan di sini tentu saja kadar silikanya lebih rendah daripada yang di kontinen karena tidak banyak terkontaminasi dibandingkan yang sini. Nah, selain itu di sini, kalau di sini lebih homogen, jadi tidak banyak kompleks. Selain kristalisasi juga ada namanya diferensiasi, namanya sama ya. Jadi kristalisasi, magmatic crystallization and differentiation namanya. Ya, magmatic crystallization and differentiation.
Jadi makanya kenapa setiap erupsi yang terjadi itu selalu disampel oleh para geologis atau vulkanologis. Jadi misalkan Merapi 2010, 2010, 2006, kemudian 1998, 1994. Ini dia selalu mencari chemical elemennya yang beda-beda di situ. Ya, ini untuk mengetahui kandungannya, ya, kandungan kimianya. Ya, tapi biasanya kalau sudah intermediate ya silikanya tinggi, ya SiO2-nya. SiO2-nya berapa, kemudian FeO-nya berapa, ya. Ini juga ini SiO2-nya berapa, Fe0-nya juga berapa di sini. Ya, ini untuk mengetahui karakter dari setiap letusan, bagaimana magma terbentuk dari sini, kemudian dia terkontaminasi apa saja di sini. Ya, terkontaminasi apa saja di sini. Dan kemudian dihubungkan dengan magnitude, ya, ya dihubungkan dengan mungkin sifat pertama sifat erupsinya dulu, dihubungkan dengan sifat erupsi, ya, kemudian dihubungkan dengan VEI, ya. VEI tahu nggak VEI? Mas Amar tahu nggak? Atau Mbak Jasin? Mas Amar tahu nggak VEI? Tahu Pak, VI itu untuk ngukur apa namanya letusan gunung itu kan Pak. Kurang keras. Untuk setahu saya itu untuk ngukur letusannya gunung itu Pak, kayak tingkatannya gitu. Iya, kayak tingkat kerusakannya gitu. Cuman Perusahaan nggak untuk nyambung, Mbak. Nggak nyambung. VEI. Singkatannya apa VEI? Itu apa Mas Ivan? Vulkanik. Ya, nah, jadi untuk mengukur seberapa besar ya skalanya biasanya dihubungkan dengan volume, ya, biasanya dihubungkan dengan volume. Jadi VEI 1 volumenya kurang dari apa namanya 1 juta, kemudian VEI 2 1 juta sampai 10 juta meter kubik, VEI 3 di atas 100, ya, di atas 1 juta dan seterusnya. Jadi dihubungkan dengan itu semua. Atau mungkin malah dari 100.000, ya, mungkin cek, siapa tahu saya salah. Nah, kita lanjut lagi, ya. Jadi di sini setiap erupsi selalu disampel hasilnya, ya, karena semua batuan beku itu berhubungan dengan penjalaran sejarah magma dari mantle sampai ke permukaan bumi. Nah, di sini magmatic differentiation dan crystallization ini bisa terjadi karena 2 hal. Ya, ada 2. Yang pertama ada assimilation. Assimilation, susah sekali. Ya, sama fractionation. Jadi magma differentiation, ya, namanya. Magma differentiation. Jadi ada 2, assimilation sama fractionation. Nah, di sini selama proses asimilasi, ya, ini beberapa namanya country rock, ya, pieces of country rock, assimilation, pieces of country rock,
with a different ya, mungkin mau lebih ke asam ya, more versic ya, more versic. Ini ditambahkan added are added to magma ya, to magma. Jadi dalam perjalanan ini kadang-kadang ini kalau saya zoom ya, magmanya ini country rock ya, misalkan di sini country rock, kemudian ini magma yang menjalar ya, ini magmanya kan, ini magma saya tulis M ya, kadang-kadang dia mendesak sini ya kan, ngasih pressure ke kanan kiri, dan batuan di sini bisa saja lepas ya, batuan di sini lepas, kemudian kalau lepas dia masuk ke bagian magma ya, jadi batuan yang ada di dinding ini bisa saja retak ya, terletakkan ya. Nah ketika retak inilah muncul gelombang seismik ya, gelombang seismiknya muncul di sini karena desakan magma yang kanan kiri ini selama di leher ini ya, selama di leher yang saya kotakin warna biru ini ya, selama di sini, selama panjang sini ya, selama di litosfer ini ya, dia bisa dorong ke kanan ke kiri, kemudian batu yang di sini lepas masuk ke tubuh magma. Apakah dia akan mencair? Nah ini pertanyaannya, mencair nggak kira-kira? Jadi satu dengan magma nggak? Mencair, Pak. Beneran ya, mencair. Menurut Mbak Jasinta mencair. Menurut Mas Amar mencair nggak dia? Mencair, Pak. Hah? Mencair. Mencair. Mbak Sinta mencair nggak? Mencair, Pak. Mas Ivan? Tergantung temperatur. Oke, good point. Ternyata not all, ya, not all. Jadi tidak semuanya rock itu mencair. Dia parsial, makanya ada disebut partial melt. Beberapa part mencair, beberapa part hancur, tapi beberapa part masih utuh, ya, masih utuh. Nah ini kita sebut dengan xenolith. Ya, ini adalah batuan part yang dia mungkin tergerus, hancur, beberapa part hilang, tapi beberapa part masih solid. Ya, beberapa part masih solid sampai dia terbawa ke permukaan. Ya, kita coba ya, kita cari xenolith. Nah, seperti ini. This is xenolith. Ya, warna hitam ini adalah magmanya. Ya, warna hitam ini magmanya. Ketika dihancurkan dalamnya ada part yang dia nempel, berbeda dengan warna-warna komposisi yang lain. Ya, warna-warna komposisi yang. Jadi ini yang disebut dengan ini juga ya. Ini batuan host rock-nya atau country rock yang ada di dinding-dindingnya. Di sekitarnya ini adalah magma yang sudah jadi batu ya, dan tertransport ke permukaan. Jadi unik ya kan, unik. Dia nggak sepenuhnya hancur, walaupun kena suhu mungkin 1000 ya, 1000 derajat dan sebagainya. Cuman beberapa part aja yang hancur, beberapa part yang hancur. Ya, ada banyak nih. Ini contohnya juga seperti ini. Terus ini ada banyak ya, ini ada cukup banyak terbawa. Ini lapisan mungkin lava flow ya ini ya, mungkin lava flow yang sudah mendingin dan seterusnya. Nah ini juga, nah ini bisa xenolith itu bisa macam-macam, nggak hanya single rock ya kan, tidak hanya single rock, tapi bisa beberapa rock seperti ini yang warna putih,
atau mungkin yang warna hijau sebenarnya. Ya, jadi ada cukup banyak country rock yang mungkin tidak stabil di dindingnya, kemudian kena pressure ya, kena tekanan kanan kiri, kemudian dia lepas ya, kalau bahasa Jawanya cuil. Nah ini udah tergerus ya, udah tergerus. Jadi mungkin beberapa part jadi semakin mengecil ini juga ya kan. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Oke. Nah ini namanya asimilasi ya. Ini namanya dia mengalami suatu proses asimilasi di sepanjang ini. Ya ini dia mengalami asimilasi di sepanjang ini. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Hmm. Ada, tetap ada, cuman karena di sini homogen kan. Di sini homogen dan mungkin apa ya, sudah rich juga ya pemekaran ya. Bagus sih pertanyaannya. Memang kebanyakan yang ada di kontinen ini senolinya lebih banyak daripada di sini. Walaupun di sini ya kita berbicara intensitas ya, lebih sering mana gitu. Ya ada, cuman frekuensinya lebih lebih sedikit mungkin gitu Mas. Karena dia tetap harus melewati litosfer kan, walaupun tipis ya, walaupun tipis mungkin 6-10 kilo ya kan. Kalau di sini kan bisa tebalnya bisa puluhan ya, puluhan kilo ya. Jadi pasti dia. Nah ini yang terjadi di sepanjang ini ya, sepanjang dia perjalanan. Ada juga yang terjadi mungkin di chamber ya, seperti ini mungkin ini kita bisa sebut kantong magma ya. Misalkan di sini kanan kiri ya, kanan kiri. Ya, kalau di chamber ini saya hapus dulu. Ini sambil kalian catat dan sketch ya, karena nanti kalau ditanya Pak ada PPT nggak ada ini untuk ujian. Ujiannya ya dari catatan yang saya sketch. Jadi in magma chamber ya, magma chamber. Kita tulis magma chamber atau kita sebut kantong magma di situ. Misalkan ini saya gambar di sini. Saya zoom ya, saya zoom. Ya, misalkan ini ada seal ya kan. Ini saya zoom part ini ya. Kemudian di sini juga ada magma chamber lagi di sini. Ya, misalkan ini depth ya, ini depth-nya di order kilometer ya, puluhan. Ya, karena tadi ya disebut magma itu adalah fluid yang unik dan punya apa kristal yang dia mineral yang kristalisasinya mempunyai derajat yang berbeda-beda di situ. Nah, di sini bisa terjadi suatu namanya, di sini termalnya bisa sirkular ya. Jadi tetap suhunya walaupun mungkin homogen, tapi kalau didetailkan pasti ada suatu cycles thermal in here ya kan, yang membuat kristalisasi itu terbentuk hancur ya. Jadi di sini ada namanya magma rejuvenation, tidak hanya kulit. Magma rejuvenation. Ya, selama ini kan kita taunya skin rejuvenation ya. kalau yang ini kalau suka skincarean kan,
skim. Tapi magma juga mengalami suatu proses peremajaan. Dan jadi di sini happens when a cooled and crystallized body of rock remelt. Jadi di sini batuannya yang tadi bisa remelt lagi. Jadi kayak terjadi rejuvenasi. Nah di sini jangan dianggap magmanya ya heterogen semua ya, homogen. Cukup heterogen. Jadi di sini selain rejuvenation ini terjadi juga, saya tulis di sini ya, magma mixing namanya. Magma mixing. Jadi perjalanan magmatisme dari bawah ke atas ini cukup banyak prosesnya. Prosesnya itu nggak hanya membeku sudah selesai, tapi enggak. Kadang-kadang dia tenggelam lagi, hancur lagi jadi magma lagi, namanya partial melting, yang masih strong, masih solid, ke bawah ke permukaan jadi xenolith, ya kan. Yang remelt terjadi rejuvenasi, mengganti komposisi magma lagi, ya. Mungkin silikanya jadi nambah dan sebagainya, ya. Jadi ini magma mixing ini ya when terjadi ya occurs when two different magma come into contact and mix. Ya. Ya itulah. Jadi di dalam ini banyak terjadi ya. Banyak terjadi. Makanya kalau ada gunung-gunung yang apa ya namanya, tipe A ya, kalau kita sebut dengan tipe A di sini, yang dia mengeluarkan gas, kemudian fumarol di atasnya, ya, warnanya abu-abu aja, ya. Ya, yang dia mengeluarkan asap fumarol di sini. Ya dia di dalamnya terjadi seperti itu. Cuman nggak punya energi untuk menghancurkan batuan di atasnya, sehingga tidak erupsi di situ. Ya, energi pressure dan sebagainya itu nggak kuat untuk menghancurkan solid rock di atasnya. Yang bisa dihancurkan ya cuman magmanya berubah fase. Nanti kita bahas sendiri tentang proses degassing, ya, kita sebut namanya degassing. Agak ada pertanyaan sampai sini mungkin? Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi ini yang unik ya, yang unik dari magma. Jadi ada sekali lagi ada mixing, di bawah ini ada sudah terjadi partial melting, ya kan, di bawah
Di bawah sini sudah terjadi partial melting, walaupun di sepanjang ini juga, tapi di sini ada kristalisasi, kemudian ada mixing, ada rejuvenasi, ada asimilasi, dan juga ada fractionation. Fractionation itu juga termasuk menjadi apa ya istilahnya, part ya dari beberapa fractionation. Nah, terkait fractionation ini saya ganti ya, sudah dicatatkan? Sudah dicatat ya dulu. Sudah Pak. Oke, saya ganti bits ya. Ya, terkait magmatic fractionation ya. Ini memang berkaitan dengan proses semuanya, dari partial melting, dari asimilasi, ya, partial melting, ya, proses partial melting, asimilasi ya kan, asimilasi, mungkin rejuvenasi juga, rejuvenasi, kemudian mixing ya, mixing. Tapi di sini ada suatu hal yang harus digarisbawahi ya. Jadi vaksinasi ini berakibat ke meningkatnya kadar silika atau SiO2 konten ya, kadar silika. Sehingga ini membuatnya lebih sifatnya namanya felsic. Ya. Ini juga terjadi di beberapa kantong magma, ya, di beberapa kantong magma. Jadi prosesnya ya karena temperatur drop ya, temperatur drop, ya temperaturnya turun tiba-tiba, drops, ya, within magma diapir, ya, within magma rising atau during magma rising ya, melalui keras, trough keras, ya, beberapa mineral akan crystallize, some minerals will crystallize, ya kan? Dan ada yang settle ya to the bottom of magma chamber. Magma chamber. Jadi ini yang menyebabkan dia bisa melebisan. Nah, ini menghasilkan ya leaving more depleted ions ya. Jadi mengakibatkan ion-ionnya berkurang ya. Jadi mengakibatkan depleted ions. Pengurangan ions ini meningkatkan silika konten ya. Kadar silikanya jadi nambah. Ya. Kalau di sketch dalam suatu kartun ya, kita buat suatu konseptual model, misalkan ini magma punya komposisi A ya, magma with composition A. Misalkan. Ya, misalkan ya
Ini mohon sambil di sketch dan ya. Kemudian ini magma with composition B misalkan. Magma with composition B, ya kan. Kemudian di sini ini adalah dasar chambernya ya, misalkan ya kita gambar warna merah sini, we have some chamber base ya kan. Nah di sini beberapa part ada kristal ya, ada kristal di dalam chamber. Ini chamber ya, saya tulis ini in chamber, magma chamber. Ini juga ada beberapa ya, crystallize di sini, ada yang di bawah mungkin ya, dia punya suatu siklus ya. Kemudian di sini suhu lama-lama drop ya. Ini saya garis warna merah. Suhu ini saya besar aja. Suhunya cukup drop di sini, lama-lama degrade ya, lama-lama degrade. Yang di sini mungkin 1200 derajat Celcius ya. Kemudian yang terakhir mungkin 600 ya, 600 derajat Celcius. Nah di sini terus saja penurunan suhu, temperatur drop ini terjadi di antara tadi ya slab sampai permukaan bumi ya, selama perjalanan magma dari mantle sampai ke permukaan itu suhu pasti turun, of course. Nah di sini ternyata semakin rendah temperatur crystallize yang terbentuk semakin bervariasi ya, semakin bervariasi. Ini saya ubah warnanya ya. Saya ubah warnanya supaya bisa menunjukkan kalau kristal yang terbentuk semakin banyak di sini. Semakin berwarna, semakin ini saya warnai biru. Nanti kalian kasih logo yang beda-beda aja ya. Ya, di sini terus saja semakin banyak kristalnya. Semakin bervariasi ya kan.
Nah, ini bisa dihubungkan dengan mineral-mineral yang terbentuk, ya. Biasanya di sini semakin felsik, ya, semakin felsik, semakin B semakin felsik. Dan di sini mungkin ultramafik, ya. Di sini in between intermediate, ya kan. Jadi antara basam silikanya semakin ke sini semakin nambah, ya. Di sini silikanya rendah, SiO2-nya rendah. Di sini semakin sini SiO2-nya semakin tinggi, ya. Nah, ini kira-kira yang oceanic yang A apa B? Yang mana? Yang dari oceanic class. Yang A apa B? Apa Mbak Jasinda? Apa? Ya A. Benar ya? Ya A. Ya, jadi yang A tidak terlalu banyak crystallize, ya di situ. Dan kalau di mostly kalau di sampel ini olivin, ya olivin mostly olivinnya mengkristal. Kemudian di sini olivin plus piroksen, ya, piroksen, semoga bisa terbaca, piroksene, ya, piroksen. Kemudian di sini piroksen plus plagioklas, ya, plus plagioklas. Dan di sini ya sudah banyak plagioklas ditemukan, plagioklas. Oke. Coba kita search, ya. Ada nggak studinya? Sebenarnya nggak bahas sana ya, olivin. Olivin ya kayaknya minerals in earth, ya kan ini. It's rich in amkera which are in the mineral olivin, ya. Olivin mostly olivin, walaupun ya piroksin itu selalu ada karena magma itu suatu tadi apa namanya, suatu fluid yang unik, ya kan. Oke, saya balik ke sini. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini vaksinasi, ya. Fractionation itu seperti ini. Fractionation. Nah, kita akan balik lagi ke part di sini, ya. Secara fisis, kira-kira apa ini? Di part ini, suhu berubah, ya kan, lebih rendah di bagian litosfer ini. Kemudian tentu saja pressure-nya juga lebih mudah. Nah, beberapa part mengalami namanya degassing, ya. Degassing. Kira-kira apa degassing itu?
Kira-kira apa magma dikasih? Ada Kalau yang proses pelepasan magma, Pak. Proses pelepasan gas dari magma. ya proses pelepasan gas ya, proses pelepasan. Jadi sudah ada kata kunci gas ya. Jadi kira-kira kenapa Mas proses pelepasan gas itu? Kenapa bisa tiba-tiba ada gas di leher sini? Tiba-tiba di leher tadi ya. Eh, wait. Kenapa tiba-tiba ada gas di sini? Padahal itu batu semua ya kan. Which is kalau kalian pikir itu impossible, tapi tidak ada yang tidak mungkin di bumi ini ya guys. Oh ya, ini belum didapatkan kan sebelumnya, proses-proses ini belum ya? Atau sudah Belum, istilah-istilah Pak. ini? Belum ya. Jadi ini basic vulkanologi, karena kalau nggak tahu ini bahaya ya, bahaya. Jadi ini basis vulkanologi. Belum tahu ya, berarti ini materi yang bisa nambah kalian ya. Nah, saya sambung kenapa di situ bisa muncul gas, karena itu tadi magma itu suatu part yang unik, di mana di sini misalkan saya gambarkan ya, saya gambarkan ketika dia naik ya, ini part of magma misalkan ya, ini part of magma, dia ngasih pressure ya, sekali lagi saya harus sereliable mungkin kasih pressure kanan kiri. Ketika temperatur dan pressure itu drop ya, akan terbentuk suatu namanya bubble ya, namanya bubble. Bubble akan terbentuk di sini ya, at some point ya, pada kedalaman tertentu, bisa berwarna-warni tergantung komposisi kimia magma yang naik waktu itu ya, tergantung komposisi magma, komposisi kimia magma. Karena sekali lagi magma itu jangan dianggap enteng ya. Pernah melihat video yang itu orang melempar sampah di kawah lava lake, kemudian jadi nggak stabil kan. Jadi dia easily unstable, very unstable liquid, very unstable. Jadi ada perubahan temperatur drop aja, bubble-nya terbentuk. Nah, bubble terbentuk ini lama-lama menyatu ya. Ya kita sebut dulu ya, T sama P drop, kita sebut ada bubble formation. Ya, pembentukan bubble formation. Ketika T sama P turun pada di conduit ya, di leher tempat magma naik, pasti akan terbentuk suatu bubble formation here ya. Kita tunggu aja dulu ya, karena kayaknya suaranya akan terdistraksi. Silakan boleh off cam sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin kita sampai di gasing. Jadi nanti waktu di koma saya izin tutup. Nah, ini bubble formation. At some point beberapa menit, bukan menit ya, kita nggak bahas skala geologi, sorry. Suatu saat dia akan, pertama mungkin punya kedalaman yang berbeda-beda. Kemudian ini part ini naik ke atas, ya ini mungkin kedalaman 10 kilo, kemudian di kedalaman, saya sketch lagi ya, kemudian di kedalaman mungkin 5 kilo ya, 5 kilometer, ya magmanya tetap naik ke atas ya kan, magmanya naik ke permukaan di sini ke atas. Sorry ini tak hapusnya. Apa yang terjadi? Bubble-nya tambah banyak ya kan. Bubble-nya tambah banyak di sini, mungkin bubble-nya tambah banyak ya. Semakin naik ke atas, semakin shallow ya, semakin ke shallow. Ini saya ke arah samping ya untuk menandakan suatu proses. Misalkan ini 1 kilometer, ya dia sudah terbentuk suatu bubble coalescence namanya. Ini naik ke permukaan, bubble-nya semakin more and more ya kan. More and more. Jadi bubble-nya semakin besar ya. Dan dia menjadi suatu part ya. Bisa jadi bubble coalescence ya, coalescence. Nah, dia akan naik terus kemudian ketika dia sudah mencapai suatu batas antara solid part ya, solid part which is rock ya, bubble ini yang misalkan ini ada microfracture ya, kemudian di sini sudah kawah ya kan, sudah kawah. Di sini ada microfracture di sini ya, bubble akan jalan melalui microfracture dan jadilah suatu proses namanya gas ya. Vulkanik gas muncul ke atmosfer karena dia material yang paling ringan, sementara magma masih tertahan di part sini karena sudah nggak ada energi lagi ya, energinya rendah. Dia nggak punya kekuatan lagi untuk meletakkan batuan, tapi bubble-nya terbentuk, dan dia bisa keluar lewat rekahan kecil-kecil dan terbentuklah suatu proses degassing. Ya. Ada pertanyaan? Ya ini ya yang membuat ini semuanya tergantung dari semuanya. Oh ya, ini dari sini ke sini kita sebut keterangannya pressure-nya drop, temperatur drop ya. PT drop, jadi pressure-nya rendah, tekanannya rendah. Karena ini misalkan ini dari 10 kilo ya kan, ini 5 kilo, ini 1 kilo, dan semuanya sudah solid part, magmanya nggak punya energi, bubble-nya terbentuk, bisa keluar ke microfracture ya. Ini sorry saya tulis microfracture. Oke. Baik, ini kuliah vulkanologi hari ini kita bahas yang terjadi ya. Kalau kemarin kita bahas dari different tectonic setting, kemudian kita bahas apa yang terjadi di sini ya, di litosfer dari magma mixing, ada xenolith, kemudian dia terfragmentasi, kemudian dia terasimilasi, diferensiasi dan sebagainya sampai pada suatu titik bubble form ya, bubble atau apa namanya, gelembung-gelembung pada magma terbentuk, gelembungnya menyatu karena proses pressure dan tekanan yang drop, dan akhirnya keluarlah gas ya. Jadi itu gimana suatu material baik solid ya, fluida yang fluida yang
berupa liquid dan gas multiphase ya berjalan dari dalam sampai ke hampir permukaan. Kalau gunungnya aktif seperti Merapi sekarang ini, maka proses degassing atau proses ini bubble-nya bisa terjadi di sangat dangkal karena magmanya sudah sampai ke permukaan sini ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah jelas ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Kita ketemu besok Sabtu ya, walaupun libur-libur tapi kita belajar lah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Keburu ini, rumah. Mari.